Waktu menunjukkan pukul 23:39 ketika petugas pengintai Titanic berteriak, "Gunung es di depan!" Tindakan cepat dianjurkan untuk mengurangi kecepatan dan mengubah arah kapal tidak membantu. Dan kamu sudah tahu bagaimana akhir ceritanya. Sejak saat itu, kita menganggap kejadian yang menimpa Titanic sebagai peristiwa sekali seumur hidup. Apakah benar begitu? Titanic tenggelam pada tahun 1912. Lupakan soal GPS atau satelit cuaca yang canggih. Pada masa itu, kapal-kapal bertanggung jawab untuk saling memberi peringatan mengenai lokasi gunung es. Mereka saling memperingatkan satu sama lain. Kemudian, bencana Titanic terjadi. Ini memang patut disebut bencana, dan para ahli merasa perlu membentuk organisasi untuk mencegah kecelakaan semacam ini terjadi lagi. Itulah sebabnya, setahun kemudian, mereka membentuk International Ice Patrol atau disingkat IIP. Hingga saat ini, kelompok ini bertanggung jawab memberi peringatan dini kepada kapal-kapal mengenai ancaman es. IIP terus menyempurnakan metode mereka seiring waktu, mulai dari laporan kapal dan patroli pesawat terbang hingga citra satelit. Baru-baru ini, mereka juga menggunakan pelampung oceanografi, yaitu alat terapung yang memberi informasi waktu nyata tentang kondisi lautan hingga kedalaman 50 meter di bawah permukaan untuk memprediksi potensi pergeseran gunung es. Untungnya, IIP sangat sukses dalam mengurangi tabrakan kapal dengan gunung es. Tapi jangan terlena dulu, karena bahkan peralatan pendeteksi tercanggih sekalipun tidak bisa sepenuhnya menghindari situasi yang tidak diinginkan. Antara tahun 1980 hingga 2005, terjadi 57 insiden yang melibatkan kapal dan gunung es. Dan kenyataan yang mengerikan adalah kapal-kapal masa kini lebih berpotensi menabrak gunung es dibanding Titanic. Penelitian menunjukkan ada 1038 gunung es yang melintasi area tenggelamnya Titanic pada tahun 1912. Kamu mungkin berpikir itu sangat banyak, tapi para ilmuwan mengatakan jumlah itu belum seberapa. Memang benar itu cukup banyak, tapi ada 14 tahun dengan aktivitas gunung es yang lebih banyak lagi sejak itu. Saat ini, jumlah gunung es meningkat karena pencairan gletser di Greenland yang semakin cepat. Dan karena semakin banyak kapal yang menuju perairan kutub, kemungkinan kapal menabrak gunung es semakin tinggi. Tapi bahaya yang sebenarnya bagi para kapten adalah musuh tidak terlihat yang disebut growlers dan bergy bits. Growlers adalah gunung es kecil yang bisa seukuran pintu, dan bergy bits juga tergolong kecil dengan ukuran kira-kira sebesar bus sekolah. Gunung es ini mungkin tampak tidak berbahaya, tapi kenyataannya cukup rumit karena bisa tidak terlihat oleh radar atau satelit. Ayo kita lihat yang terjadi jika kapal pesiar modern sebesar Titanic menabrak salah satu gunung es kecil ini. Inilah Norwegian Sun, sebuah kapal pesiar mewah layaknya Titanic, karena memiliki kapasitas menampung 2.400 penumpang dan lebih dari 900 awak kapal. Pada bulan Juni 2022, kapal pesiar ini tengah dalam perjalanan menuju Gletser Hubbard di Alaska ketika terselimuti kabut tebal. Tiba-tiba, para penumpang merasakan benturan dan ketakutan saat kapal terguncang hebat. Kabut segera hilang dan mereka menyadari apa yang terjadi. Norwegian Sun telah bertabrakan dengan gunung es tipe growler, tapi akibatnya jauh berbeda dengan Titanic. Untungnya tidak ada yang terluka, dan para penumpang serta staf mencapai dermaga Alaska dengan selamat. Para penyelam ahli memeriksa kondisi kapal dan mereka menemukan beberapa kerusakan akibat tabrakan tersebut. Karena itu, sisa perjalanan pun dibatalkan. Jangan cemas saat berkemas untuk perjalanan melintasi Atlantik berikutnya, karena kecelakaan seperti pada Norwegian Sun sangat jarang terjadi. Memang biasa bagi kapal untuk menabrak es, tapi sangat jarang sampai menimbulkan masalah. Sebagian besar kapal pesiar modern tidak akan mengalami kerusakan fisik akibat menabrak gunung es, dan ini ada alasannya. Begini, baja yang digunakan pada Titanic juga memainkan peran besar dalam bencana itu. Kapal yang tak bisa tenggelam itu ternyata tidak begitu tahan benturan. Saat itu, lambung kapal Titanic dibuat menggunakan sekitar 2.000 plat baja yang diyakini diproduksi dengan tungku perapian terbuka. Akibatnya, baja tersebut mengandung kadar fosfor, oksigen, dan belerang yang tinggi. Tingginya kadar elemen-elemen ini membuat baja menjadi rapuh pada suhu rendah, menyebabkannya hancur saat terjadi benturan. Meskipun baja yang digunakan pada Titanic memiliki kualitas terbaik di zamannya, bahan ini tidak memenuhi standar keamanan kapal modern.
dan baja tersebut kurang lebih 10 kali lebih tidak aman dibanding baja yang digunakan kapal-kapal masa kini. Tapi perbedaan paling signifikan antara desain Titanic dan kapal modern terletak pada perakitan lambung kapal. Titanic dirakit menggunakan lebih dari 3 juta paku keling pada lambung dan struktur dek atasnya. Jadi, ketika menabrak gunung es, paku-paku itu memulai reaksi berantai, menyebabkan seluruh bagian lambung kapal hancur bersamaan dan menyebabkan masuknya air dengan deras. Sebaliknya, kapal modern menggunakan metode yang disebut las busur terendam, yang menyatukan tepi potongan logam, menciptakan ikatan yang kuat dan berkesinambungan. Ini lebih aman, karena jika ada bagian kapal yang rusak, robekannya tidak menjalar dan memperburuk keadaan. Kerusakan hanya terbatas pada bagian itu saja. Oke, gunung es kecil menjadi lebih banyak dijumpai dan kapal-kapal sudah disesuaikan untuk menghadapinya. Tapi masih ada satu skenario lagi yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana jika sebuah kapal pesiar besar menabrak gunung es sebesar gedung 5 lantai? Bayangkan kita baru saja menciptakan kapal pesiar terbesar di dunia. Sebut saja Bright Seaside. Resort terapung ini sangat besar, 4 kali lipat ukuran patung Liberty. Kapal ini lebih panjang 97 meter dibanding Titanic dan mengangkut penumpang dan kru 3 kali lebih banyak. Dan seperti halnya Titanic, kapal fiksi ini dapat berlayar dengan kecepatan tertinggi sekitar 23 knot. Sekarang bayangkan skenario ini. Bright Seaside berlayar dengan kecepatan penuh di perairan yang sangat dingin. Saat itu tengah malam, dan kapten kapal tidak menyadari semua peralatan pendeteksi gunung es tidak berfungsi. Alat itu berhenti berfungsi 3 hari sebelumnya. Di luar sana berkabut, dan pengintai pun tidak bisa melihat gunung es setinggi 14 meter. Jika situasi ini benar terjadi, dan kapal menabrak gunung es tanpa peringatan, maka kapal akan tenggelam. Ya, tapi tentu kemungkinannya sangat kecil, bukan? Itulah sebabnya para ahli cukup yakin bahwa es tidak mungkin menenggelamkan kapal pesiar modern. Perlu diketahui juga bahwa langkah-langkah keselamatan sudah jauh meningkat sejak Titanic. Sebuah kapal besar modern butuh beberapa hari untuk tenggelam, yang memberi cukup waktu untuk mengamankan seluruh penumpang. Para kru kapal sudah pasti lebih siap dalam menjalankan prosedur evakuasi, dan para penumpang pun harus mengikuti pelatihan keselamatan sebelum berlayar. Ya, aku tahu, memang menjengkelkan untuk melakukan semua itu ketika yang kamu inginkan hanyalah minum limun di tepi kolam renang. Tapi tahukah kamu, semua langkah keselamatan inilah yang menyelamatkan MS Explorer dari menjadi Titanic modern. Pada tahun 2007, seluruh penumpang kapal pesiar Antartika yang berjumlah 154 orang ini berhasil naik ke Skoci setelah kapal menabrak gunung es. Bayangkan kepanikan mereka saat menunggu bantuan selama 4 jam. Tidak diragukan lagi, para kru kapal bekerja dengan sangat baik untuk menjaga semua orang tetap aman. Tapi laporan yang dirilis 2 tahun kemudian menyatakan bahwa kecelakaan MS Explorer terjadi karena kurangnya pengalaman kapten kapal yang memacu kapal terlalu cepat melewati dinding es di perairan Antartika yang dingin. Itu menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa canggih teknologi yang dimiliki sebuah kapal atau seberapa bagus materialnya, jika kaptennya ceroboh dan kru kapal tidak tahu cara menghadapi tabrakan dengan gunung es, bencana mirip Titanic bisa terjadi lagi. Tapi hey, tidak usah stres memikirkannya. Percayakan pada para profesional dan ingatlah bahwa dalam 30 tahun terakhir, MS Explorer adalah satu-satunya kapal pesiar yang tenggelam karena gunung es dan seluruh penumpangnya selamat. Jadi, santai saja dan nikmati liburanmu di laut.